Oke, wait second. Sepertinya saya ada yang lupa sesuatu. Oke. Oke. Apakah semuanya sudah kelihatan layarnya? Aman ya? Kak Eva kelihatan, Kak Rama kelihatan. Kelihatan. Oke. Nah, kita lanjut ke skill selanjutnya, yaitu true, false, not given ya. Kemarin kan kita sudah belajar tentang matching, kita sudah belajar tentang completion, waktunya kita belajar tentang true, false, not given. True, false, not given ini ya kembali lagi ke individunya masing-masing. Ada beberapa yang bilang ini mudah, ada beberapa yang bilang ini berat. Nah, readingnya berat. Nah, memang dalam beberapa kualifikasi, cara membedakannya cukup sederhana. Tapi teman-teman akan menemukan hal-hal yang di luar konteks itu saja. Contoh nih misal kita membahas true. True itu berarti informasinya benar, bukan kalimatnya yang benar ya. Bukan kalimatnya persis sama ada di teks, no, tapi informasinya. Informasinya yang terkandung itu sama atau kebenarannya itu ada. False itu hanya opposite saja, hanya bertentangan saja. Nah, tapi selain bertentangan, pasti bisa ditemukan di teks. Contoh nih, misalkan si A jualan bakso. Pertanyaannya, si A tidak jualan bakso. Nah, jadi hanya bertentangan positif dengan negatif saja. Tapi jika nanti bertentangan tapi tidak ditemukan, itu bisa jadi not given. Contoh nih, si A jualan bakso. Terus di soal, si A itu tidak menjual soto. Tidak menjual soto. Nah, kalau tidak menjual soto berarti menjual apa? Bakso. Nah, masih bisa ditemukan. Kalau nanti misalkan si A tidak menjual soto, padahal di teks itu juga tidak ada yang membahas dia jualan, nah tidak ketemu semua informasinya, masuk kategori not given. Jadi not given itu teorinya agak rumit ya, tidak hanya sekedar, kalau sederhana gini, not given itu tidak ada informasinya. Sesederhana itu kalau teori, tapi kalau masuk soal nanti akan sedikit ribet. Karena apa? Not given itu tidak hanya sekedar tidak ada informasi. Kadang informasinya ada tapi kurang lengkap, bisa jadi not given. Kadang informasinya ada tapi tidak tepat, itu juga bisa jadi not given. Itu secara teori. Makanya kita langsung praktekkan ke soal saja. Biar teman-teman langsung bisa mengeksekusinya. Kita seperti biasa ya guys ya. Caranya adalah kita akan jelaskan dulu bagaimana cara mengerjakannya, kasih contoh beberapa hal cara menjawabnya dengan benar, setelah itu teman-teman kerjakan sendiri. Nah, saya belum menyertakan beberapa kunci untuk jawabannya, jadi teman-teman bisa kerjakan diri sementara, nanti selalu saya update buat materinya, jadi saya akan masukkan segera kunci jawabannya. Rules-nya adalah tetap sama, read the paragraph, find some keyword, match it. Match itu masukkan kembali ke soal, apakah sudah sesuai informasinya atau belum. Kita coba masuk ke teks yang pertama. Di sini ada 3 soal. True, false, not given. Kalau di sini secara tulisannya adalah true if the statement is true. Statement di sini banyak yang salah paham. Dari pengalaman member-member sebelumnya, ada yang ngeyel gara-gara tulisannya nggak sama, jadi not given semua. Nggak bisa ya. Bukan tulisannya, tapi informasinya. Oke. Nah, di sini sudah ada beberapa teks. Seperti yang kemarin, ini pembahasannya masih teks yang sama seperti yang kemarin, cuman kita harus lebih tahu di mana pembahasan nomor 5 dulu. Nah, caranya kan kerjakan soalnya dulu nih, atau dipahami soalnya saja dulu. The amount of rain
Western Australia receives has decreased. Jumlah curah hujan yang diterima Australia Barat menurun. Pembahasannya ada di mana tuh? Pembahasannya ada di bagian A. Karena beberapa kali kita bahas tentang curah hujannya ada di sini ya. Oke. Nomor 6. The Kwinana Desalination Plant doesn't provide the majority of Perth's water. Kwinana Desalination Plant ini adalah kunci jawabannya, kunci keywordnya ya. Nanti ketemunya di bagian mana. Tidak menyediakan, doesn't provide the majority itu mayoritas atau jumlah besar of Perth's water. Kalau disederhanakan, Kwinana Desalination Plant itu tidak menyediakan banyak air untuk kota Perth. Tuh. Benar apa salah atau tidak ada? Nah, nanti dibahas di teks. Nomor 7, the Cunjunjara community currently has no source of fresh water. Cunjunjara komunitas Cunjunjara tidak memiliki source of water, pasokan air atau sumber air. Oke. Kita coba buat bahas dan silahkan coba-coba saja dulu buat teman-teman. 5, 6, 7 pilih antara true, false, atau not given. Silahkan dicoba dulu. Jawaban boleh disimpan sementara, boleh langsung ditulis di Zoom chat. Oke, sepertinya Kak Ovid sudah selesai. Oke, sekarang kita coba bahas. Kak Ovid dulu, karena Kak Ovid yang sudah menulis di chat, saya pengen tahu, you bisa menentukan kalimat itu benar itu diambil dari apa?
A lack of rain, warmer condition, population, agriculture, growth, but strength of existence on our existence and traditional supplies. Oke, di sini kata apa yang menyebabkan jawabannya itu benar? A lack of rain, Lack of rain itu apa? sedikitnya air, sedikitnya hujan. Sedikit. Iya. Sedikit hujan. Sedikit hujan. Oke. Apakah sedikit itu sama maknanya dengan decrease? Iya, sama. Yakin? Kak Ovid punya sedikit uang atau Kak Ovid punya keuangannya, maksudnya pendapatannya menurun. Decrease itu kan menurun ya. Kalau lack itu kan kurang. Kurang, ya. Apakah sama? Beda sih. Saya sederhanakan saja. Let's talk about income. Pendapatannya Kak Ovid menurun. Pendapatannya Kak Ovid kurang. Sama atau beda? Kurang, menurun ya. Kurang dan menurun hampir sama. Oh, sekilas hampir sama ya. Iya. Kurang itu sebenarnya maknanya adalah tidak ada penjelas di mana dia itu berkesan positif di sini. Sebenarnya lack of rain itu kekurangan curah hujan atau kekurangan hujan. Kalau kekurangan hujan terkesan di sini negatif. Sehingga terjadi kekeringan, kan seperti itu. Kalau curah hujannya menurun, itu seolah-olah terkesan sebelumnya itu pernah lebat. Pernah heavy rain, setelah itu makin ganti season atau ganti hari, dia makin menurun, makin curah hujannya makin berkurang, nah kayak gitu. Jadi di sini ada dua kata yang sangat sebenarnya berbeda. Tapi jika sekilas saja teman-teman pahami, seolah-olah dia itu sama. Kurang perhatian sama perhatiannya menurun, maksudnya itu masih positif menurun. Menurun itu dalam konteksnya masih konteks aman. Tapi kalau kurang, sudah konteksnya negatif. Nah, yang ditekankan dalam teks, di sini kekurangan. Seolah-olah dia tidak pernah kecukupan. Sedangkan yang ada di soal, itu maknanya adalah menurun. Seolah-olah dia itu sebelumnya cukup. Tuh. Jadi, apakah masih merasa sama? Jawabannya adalah tidak. Dia itu tidak pernah menurun. Terus kekurangan dari dulu. Nah, jadi jawabannya apa kira-kira? Not given. False. Yes. Nah, ini kan bingung kan? Nah, not given apa false? Cara membedakan false, false itu opposite. False itu opposite, sedangkan not given itu tidak dibahas. Kalau pengen tahu di sini itu jawabannya false, kita harus tambahin not. Ini kalimat positif atau negatif? The amount of rain Western Australia received has decreased. Kalimatnya positif kan? Iya. Karena tidak ada not, saya akan tambahin not di sini coba. Artinya apa di sini? The amount of rain in Western Australia received has not decreased. Tidak betul. Tidak menurun berarti maknanya Bagus. bagus dong. Nah, ada nggak di teks? Ada Tidak nggak? ada. Nah, penjelasan tentang curah hujannya baik di sini nggak ada kan? Nah, Nggak. kalau tidak menemukan berarti jawabannya tidak bisa false, tapi not given. Karena apa? Not given itu ditambahin not maupun tidak, kalimatnya positif atau negatif, tetap tidak ketemu di teks. Gitu ya. Clear ya? Oke. Next. Siapa nih yang mau jawab nomor 6? Ayo, silakan. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Yang penting sudut pandang teman-teman apa. No one?
Kalau nggak ada ya udah saya yang milih. Kak Eva, silakan. Kwinana desalination plant doesn't provide the majority of Perth's water. I think true. You think true? Yes. Lah ini kok dijawab salah? Salah ya, ada yang kebalik. Oke. Sorry. I think sorry. Kak Devi, mungkin jawabannya apa? True. Yakin? Tahu alasannya di mana kok bisa true? Because the desalination plant corporation the biggest single water source, providing some 17% of part water needs. Jadi maksudnya Jadi desalination plant ini dia itu adalah sumber air utama, sumber air dengan yang paling besar karena dia providing lebih dari 17% kebutuhan air di Perth. berarti benar. Yes, I guess. Kenapa tadi menyebutkan penyuplai air terbesar? Sedangkan di soal doesn't provide the majority Perth's water. Oh, berarti false ya. Belum tentu, saya cuma pengen tanya kenapa gitu aja. Kenapa? Tadi kan Kak Dewi bilang ini menyediakan sumber air yang terbesar, berarti sama. Padahal di teksnya nggak bilang gitu. Ada ide lagi? The Queen selection plans does not. Kak Nano mungkin mau bantu? Atau Kak Rama? Belum nggak? Belum. Kembali ke Kak Ovid, kenapa kok bisa true? Bantu Kak Debi. Mana sih? Kak Debi ganti Oh, jawaban. Ganti jawaban. Kenapa ini kok ganti-ganti semua? Kak Ovid, jawabannya jadi true atau ganti false? I think false because desalination. No. I think false because desalination is just one of the solution, and in 2016 Western Australia led the way in pouring more water into public system in with the opening of Australia's first large-scale water desalination in plant in Kwinana. Oke. Berbojo Kak Eva. Jawabannya sama? Iya, true. False. True apa false? Kok dua ini? False. False ya. Kenapa kok false? Kalau di sini kan ada delivering more water. Kalau di sini plan doesn't not prove majority per water. Oke. Jadi false ya? Ya. Semua setuju false ya? False, ya. Pertanyaannya kita tekankan dulu. Kwinana desalination tidak menyediakan air yang banyak. Tidak menyediakan air yang banyak. Tidak menyediakan air yang banyak. Ya kan? Doesn't provide the majority. Kita ambil konteksnya yang ini. Kalau teman-teman melihat yang dari paragraf pertama, desalination is just one of the solution,
Desilinasi itu adalah salah satu solusi, dan di tahun 2006 Western Australia itu led the way in delivering more water. Western Australia itu memimpin pengiriman air yang pertama kali ya into Perth, untuk kota Perth. Supply system with opening Australia first large scale seawater desalination plant, dengan pembukaan yang pertama. Large scale seawater desalination, jadi desilinasinya yang pertama yang ada di Kwinana. Belum cukup menjawab di sini. Karena di sini tidak menyediakan, tidak menyebutkan apakah cukup atau enggak, sedikit atau banyak. Di sini hanya menyebutkan salah satu solusi tahun 2006 pernah pertama kali dicoba mengirim air, kan gitu. Tapi kan belum ada jawabannya, apakah banyak atau enggak. Jawabannya ada di paragraf kedua. Perth Seawater Desalination Plant is the water corporation biggest single water source. Di kota Perth itu, dia itu satu-satunya yang terbesar, yang menyediakan 17% dari kebutuhan kota Perth. 17% air dari kota Perth. Kira-kira 17% ini banyak atau enggak? Ada yang tahu? Jawabannya banyak atau enggak 17%? Tidak banyak. Pasti satu kota itu butuhnya 100%. Kan untuk kebutuhan kota ya kan? Kebutuhan air kota Perth itu 100%. Tapi desalination itu yang ada di Kwinana itu cuman bisa menyediakan 17%. Berarti banyak air atau sedikit air kalau kayak gini namanya? Sedikit air. Sedikit. Berarti sederhananya di teks itu bilangnya adalah Kwinana Desalination Plant itu menyediakan sedikit air untuk kota Perth gitu kan? Maknanya sama nggak seperti ini? Sama. Kwinana menyediakan sedikit air. Sama. Tidak menyediakan air yang banyak, menyediakan sedikit air. Jawabannya adalah true sebenarnya. True ya. Tapi teman-teman bingung sendiri. Digertak dikit udah ganti jawabannya. Itu tandanya bahwa alasan teman-teman masih labil, belum terlalu kuat. Harus yakin, tapi memang seperti itu. Keyakinan itu tidak bisa dikatakan yakin kalau belum ada cobaannya kan. Oke. Jawabannya adalah true. Let's try to answer number 7. Ada yang mau jawab dan berikan petunjuknya? Trinidad community currently has no source of fresh water. Silakan. Ada yang bersedia menjawab? Masa nggak ada? I think it is false. Oke, Kak Ovid, kenapa kok bisa false? A need of supply water and fresh water to the remote zone. Yang mana bukti bahwa dia salah? The request more fresh water in B. Di bagian B. Yes. Di bagian kalimat yang mana atau kata apa? Located 800 kilometers northwest of Kalgoorlie with a population of 120, the community requires more fresh water of a better quality that can be supplied by the current source. Berarti false. Mungkin ada pendapat lain dari Kak Eva sama false-nya atau beda? Atau Kak Debbie?
False juga karena Soalnya karena kan kalau di pertanyaannya itu the Cunjara itu community dia itu tidak memiliki sumber air. Sedangkan di sini dikatakan yang untuk kalimat terakhirnya itu mereka bukan tidak memiliki sumber air tapi uh, a better quality than can be supplied by the current source. Artinya kualitas air yang mereka miliki sekarang itu sumber air sekarang itu mungkin kurang bagus, jadi membutuhkan sumber air dengan kualitas yang lebih bagus, bukan tidak memiliki sumber air. betul. Jawabannya false karena sebenarnya sederhananya gini, katanya dia nggak punya sumber gitu, has no source, padahal di sini ada sumbernya, kan gitu saja. Oke, setiap orang punya cara menjelaskan yang berbeda-beda, makanya walaupun jawabannya sama, saya yakin alasannya beda-beda. Dan saya selalu respect buat teman-teman untuk coba sering mengekspresikan agar teman-teman itu menemukan sederhananya gimana. Tuh. Nah, ini kan tadi jawabannya false, kan? Ini bisa jadi true kalau no-nya itu saya hapus. Ini kan kalimat negatif. Saya coba bilang no-nya itu saya hapus. Tunjunjara Community punya sumber air bersih. Bener apa enggak? Bener kan? Ya kan? Nah, mungkin kebutuhannya harus lebih bersih lagi, kan gitu saja. Nah, jadi false sekali lagi sama true itu berdekatan. Dia hanya opposite dan selalu jawaban false atau true ditemukan di teks. Jika tidak ditemukan, berarti dia not given. Oke, nice. Sudah mantap ya, teman-teman, pembahasan tentang true false not given. Nih, masih ada latihan. Tapi sepertinya ini tidak saya tekankan ya kan, tidak saya tekankan untuk apa itu per teksnya, tapi bisa deh kita coba pecah satu-satu. Di sini sebenarnya ada bantuannya. Bantuannya itu apa? Harusnya pertanyaannya itu cuma satu. Yang harus dijawab true, false, atau not given itu cuma kalimat yang ada di awal saja. Dan selanjutnya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya yang ada di nomor 1, 2, 3 itu apa maksudnya? Dia itu pembantu agar teman-teman makin yakin jawabannya itu true atau false atau not given. Jadi selain kalimat pertama itu, yang lain itu bebas jawabnya. Terserah teman-teman mau dia iya, tergantung, tidak, oh iya karena ini, bebas. Nah, sekarang kita coba latihan dulu. Nomor 1. Kira-kira jawabannya apa? Silahkan coba dicari, diprediksi di sini. Tulisannya agak kecil ya guys. Semoga tidak membuat pusing teman-teman. Kita bagi satu-satu saja. Kak Ovid nomor 1, Kak Eva nomor 2, Kak Debi nomor 3, Kak Rama nomor 4, Kak Nano nomor 5. Aku nomor 2 ya, Kak. Yang satu Siapa? lagi. Aku, Covid. Kak Ovid nomor 1. Ganti, nomor 2. Mau nomor 2? Satu lagi sih, nggak apa-apa. Satu lagi. Oke. Silakan dikerjakan, tulis jawabannya yang nomor kalimat pertama saja. Tulis jawabannya kalimat pertama saja. Kalimat kedua dan ketiga itu pribadi, nanti saya akan tanya secara langsung. Jadi langsung dikasih nomor, teman-teman kasih jawabannya.
Oke, sudah semua. Kak Ovid sudah? Sudah. Kak Eva sudah? Sudah. Oke, Kak Debbie sudah? Iya, sudah. Oke, lumayanlah 3 dulu sambil nunggu teman-teman yang lain. Oke, sekarang waktunya Kak Ovid dulu menjelaskan jawabannya nomor 1 apa? Turtle has just existed in the prehistoric area. When the turtles appeared, the turtles appeared, I think, 220 million years ago. Which is, and I think it is has the same meaning of prehistoric era. Oke, jadi jawabannya? Yeah. Yes. Jawabannya true ya? Yes. Oke, good. Jawabannya nomor 1 true. Tahunya dari mana? Teman-teman bisa menjawab pertanyaan kedua. According to the text, when did turtles appear? Kapan tuh dia muncul? Munculnya adalah 220 juta tahun yang lalu. Does this have the same meaning as the prehistoric era? Nah, di sini kalau nyari prehistoric era itu nggak ada memang. Tapi di sini ada zaman-zaman dinosaurus. Nah, dinosaurus itu disamarkan sama seperti prehistoric era. Tapi kan teksnya nggak ada yang ngomong kayak gitu. Iya, nggak ada. Itu maknanya. Jadi kita mengambil maknanya. Oke, good. Thank you. Number 2. Kak Eva. True. True ya. Buktinya? Buktinya di sini Australia land tortoise are unique. Nah, di sini ada kalimat feature for all unique species. Bisa dijawab yang oke. With can tulis new else jenis-jenisnya itu ada Yang nggak kelihatan di mana-mana. ya Yang itu nggak muncul. itu ada di mana tadi ya? Dinosaurus Kenapa ke dinosaurus? Ayo. ada tadi bilang dia Ada di line kedua di paragraf ketiga. Most Australia's freshwater turtles occur nowhere else in the world.
Jadi jenis penyu apa yang jarang kelihatan? Namanya fresh water. Ya kan? Next question. What does the text says about land tortoise? Apa yang teks bahas tentang penyu darat? Apa yang dibahas? Bahas found most other varian yang paragraf pertama, kalimat pertama di paragraf ketiga, paragrafnya ya. Ini kan kalimat pertama Iya. saja di paragraf ketiga. Sebenarnya apa yang dibahas? Kan nggak ada yang dibahas. Ya kan? Bahas nggak tentang land tortoise. Di sini cuma bilang Australia itu kurang atau kekurangan penyu darat yang biasanya ditemukan di benua-benua lainnya. Jadi apakah dibahas di sini? Jawabannya no. Dia tidak membahas. Setelahnya dia hanya membahas jenis variasi atau jenis yang lain. Contohnya adalah marine dan fresh water. Yang pertama, most di sini membahas tentang fresh water. Setelah itu yang di tengah-tengah baru menjawab tentang marine. Jadi dia itu tidak membahas tentang penyu darat sama sekali. Jadi jawabannya apa dong di sini? Not given. Kalau not given sebenarnya masih dibahas nih, kan bilang kurang gitu aja. Di sini maknanya adalah katanya di teks ini di soal Australia itu kekurangan tortoise ya, dengan kekurangan tortoise. Australia, penyu darat di Australia itu unik. Unik nggak sih sebenarnya? You tahu karakter unik itu gimana? Ada penjelasannya? Unik itu yang bagaimana? Nah, unik itu biasanya adalah khusus atau spesial. Nah, coba aja satu kelas, kok satu aja yang mencolok pinter sendiri misalkan gitu. Itu namanya unik karena nggak sama dengan yang lainnya. Itu perbandingannya. Nah, kalau Australian tortoise are unique, ini berarti unik itu maksudnya berbeda dengan jenis-jenis yang lain kan gitu. Kan nggak dibahas. Dia cuma ngomong kurang gitu aja. Jadi jawabannya nggak bisa not given. Jawabannya adalah false. Loh, kok bisa false gimana? Karena tidak ada informasi yang membedakan antara jenis-jenis yang lain. Sederhananya, teks ini hanya membahas Australia itu punya punya jenis 3 penyu. Penyu air, marine, sama land. Tapi kurang, yang land ini kurang. Itu aja. Kalau dalam sebuah komposisi, ibarat 10-10, yang land itu cuma 5, mungkin kayak gitu. Jadi nggak ada uniknya gitu. Nggak ada informasi tambahan apapun. Makanya dia itu bisa disempurnakan jawabannya bukan unik atau not given karena apa? Karena pertanyaan-pertanyaan selanjutnya di sini. Apakah ada yang membahas tentang land tortoise? Nggak ada. Jawabannya no. Jadi jawabannya lebih tepatnya adalah false. Australian tortoise are not unique. Nggak unik. Ya, berarti benar. Turtle-nya kan ada 3. Nggak unik. Gitu ya, Kak ya. Oke. Next, number 3. Kak Debbie, silakan. True. The western swamp turtle is in the brink of extinction. Maksudnya apa tuh nomor 3? Western swamp turtle itu menuju kepunahan. Buktinya? Was meaning to critically endangered western swamp turtle. Yep, betul. Di sini ada freshwater species include the critically endangered. Critically endangered itu adalah terancam kepunahan atau berbahaya yang berlebihan. Nah, maksudnya yaitu ya, hampir mencapai kepunahan. What is the status of the western swamp turtle? Apa statusnya?
critically endangered. Does this mean it's very close to extinction? Of course, Yes. it does. Good. Jawabannya adalah true. Next. Kak Rama, number 4. Sudah ketemu? Sudah, Sir. Jawabannya apa? Eastern long-necked turtles are often hit by cars when they are searching for food. True. True ya. Buktinya ada di Paragraf 3, line ke-6. paragraf ketiga, line ke-6. Kalimat apa tuh? Ini dari line kelima ada we also have much more widespread and abundant species like the eastern long-necked turtle. A frequent victim of motor vehicles when it crosses road after rain in pursuit of new habitat. Oke. Jadi jawabannya tadi true ya. Ya, Oke, saya tanya lagi. Is there a synonym for cars in the text? Ada nggak sinonimnya? ada motor What is it? Motor vehicles. Oke. Are eastern long-necked turtles hit by cars? Apakah mereka ditabrak mobil? Di sini tulisannya frequent victim, korban. Ya, berarti jawabannya apa? Iya, Yes, oke, betul ya. Are eastern long-necked turtles hit by cars? Ya. What are they looking for when they are hit? after rain in pursuit of new habitat. New habitat. Berarti mereka itu nyari habitat ketika ditabrak. Iya, Lah kok jawabannya betul? Padahal di sini nyari makan. Nah, yang benar yang mana nih? Ayo, yang mana? berarti Jadi, jawabannya adalah false. false. Dia bukan mencari makan, tapi mencari kehidupan baru. Alasan-alasannya sudah benar, tapi menentukan keputusannya di nomor 4 belum. Oke, good, thank you. Jadi jawabannya false ya. Nomor 5, Kak Narno, are you ready? Atau mantau saja? Oke, kalau mantau saja. Tuh, mana ini Kak Ovid? Silakan Kak Ovid, kembali lagi. Nomor 5. Nomor 6 nanti Kak Eva, nomor 7 Kak Debi, nomor 8 Kak Rama. Sudah ketemu Kak Ovid? Atau belum?
Oke, sepertinya masih berproses. Kak Eva, sudah ketemu nomor 6? I think in number 5, What? I think itu monitor the Because they spend their time underwater, it is impossible to monitor freshwater turtles. Where do freshwater turtles spend most of their time? Di mana mereka kebanyakan ngabisin waktunya? under the river and lakes. There's them at the bottom, rivers and lakes. Good. Ya. It is difficult to monitor freshwater turtles. Yes. Yes. Is it impossible? So, No. Jadi jawabannya kok bingung ya. I think no. Jawabannya adalah false. Oh, Kan pertanyaannya it is impossible, padahal di sini itu possible. Masih bisa kok, cuma susah gitu aja. Nah, jadi jawabannya false ya, karena kebalikan saja. It is possible, bukan it is impossible. Oke. Nomor 6, Kak Eva. You ready? True. True. Turtles are producing fewer hatchlings. Turtles di Australia itu memproduksi sedikit anak, benar ya? Eh, Yakin sedikit anak. tapi di sini ada most turtle egg. Ah. Oke, kita jawab yang lainnya aja. How many eggs do turtles lay? Berapa yang dia keluarkan? Hasilkan. Nah, hasilkan. Eh, Nah, in lifetime 100 100. Mana tadi kata-kata 100 itu? ini ya 100 by 100 of egg in lifetime. Nomor baris kedua dari bawah dari paragraf itu. Oh inilah. Betul. Dia itu bertelur ratusan, betul kan? Has this number change? Apakah nomor ini berubah? Listen only resulting Ada informasinya? population. Dari resulting had like maybe no. Nah, jadi ini pertanyaannya kan berapa banyak telur yang dihasilkan? Kan ratusan. Apakah nomor ini berubah? Di sini ada kata-kata so even if only. Ada banyak penyu sebenarnya. Jika salah satu dari mereka itu memang dimakan sama ini predator buaya atau fox atau yang lain atau babi hutan yang lain, misalkan dimakan satu atau dua, terus sisanya tinggal dikit, kan ratusan tuh nggak mungkin dimakan semuanya. Jika hanya ada sedikit saja survive, the resulting hatchling may be enough to sustain the turtle population. Yang sisa dari dimakan ini loh cukup untuk melanjutkan populasi mereka. Ya kan? Apalagi yang nggak kemakan, yang ratusan utuh kayak gini. Kan gitu. Jadi, apakah benar turtle itu memproduksi sedikit anak? Jawabannya Salah. Enggak, dia itu enggak sedikit anak. Cuman beberapa telur yang dimakan biasanya jadi sedikit kan gitu. Tapi hanya beberapa turtle saja, enggak semuanya. Oke, nice. Next, Kak Debbie, you ready?
Yes. Number 7. Predators who eat turtle eggs pose the greatest threat to turtle population. Predator yang false. makan itu katanya jadi ancaman. Jawabannya adalah False. false. Oke, good. Betul, jawabannya false. Kenapa kok bisa false? Because even the predator eats most of the eggs, but the turtles can live for decades and lay hundreds of eggs in a lifetime. Ya, So good. yes, so it's not a big problem for turtles if the most of eggs is eaten by predators. Ya, kalaupun dimakan semua, turtle yang lain itu masih bisa bertahan. Apalagi kalau dimakan beberapa aja, sedikit aja masih bisa nyambung populasinya. Do predators eat a lot of turtle eggs? Jawabannya Yes. yes. Is this problem? No, it's not a big problem. Good, nice. Nomor 8, Kak Rama. The population of eastern lake turtles is now smaller than that of Murai turtles. False. False. Populasi eastern lake turtles itu sekarang lebih kecil. Salah ya berarti? Ya. Oke. Kita tahu nggak jumlah eastern long neck turtles? Kita tahu nggak jumlahnya? Nggak tahu. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Di sini itu ada yang ngomong, nah, eastern long neck turtle has declined. Dia itu turun 90% selama 30 tahun terakhir. Tapi nggak tahu ini diukur mulai kapan. Kayaknya tahun 70-an ini. Selama 30 tahun terakhir itu dia mengalami penurunan. Terus Murai turtle itu turun 70%. Tapi kita kan nggak tahu nomornya, angkanya berapa. Gitu kan? Nah, do we know the number of eastern long neck turtles? Kita tahu nggak jumlahnya? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Kita tahu nggak jumlah Murai turtles? Nggak tahu juga. Di sini cuma turun, nggak tahu jumlahnya berapa. Kalau kita nggak tahu keduanya, bisa nggak kita membandingkan mereka? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi jawabannya Not given. not given. Yes, not given. Karena tidak ada informasi tentang gede mana atau kecil mana. Seperti itu ya guys ya. Permainan tentang true, false, not given. Jadi memang agak sedikit membingungkan. Apalagi teman-teman itu banyak terkecohnya. Nah, lagi-lagi seperti inilah caranya meng-cross check. Tapi biasanya tidak berupa 3 pertanyaan gini ya guys ya. Biasanya itu berupanya contohnya kayak gini nih. Cape Breton Island is in Quebec. Misalkan kayak gitu. Di sini bener nggak? Nah, tidak ada tambahan pertanyaan. Tambahan pertanyaan itu tadi hanya untuk membantu kita semakin yakin saja memberikan jawaban. Tapi kalau sudah tidak ada bantuan, teman-teman dituntut untuk memberi keputusan yang benar atau tepat beserta alasannya. Kalau teman-teman tahu alasannya dan jawabannya benar, memang benar sesuai kunci jawaban, berarti teman-teman bisa mengukur prediksi skornya nanti berapa itu teman-teman bisa ukur. Saya mau target band score berapa, jadi saya harus setidaknya minimal benar berapa itu bisa diukur. Ya sama seperti listening kemarin, soalnya 40, kalau teman-teman targetnya cuma WHV, nggak usah ngoyo-ngoyo banget. Tapi kalau teman-teman mau memaksimalkan, setidaknya lewati batas aman. Contoh nih, standar skor WHV itu hanya 4,5. Jadi teman-teman mau langkah aman. Jadi di band skor 5 aja udah aman nih aku. Misalkan seperti itu. Band skor 5 tahu berapa nomor yang harus dikerjakan kan gitu. Mungkin hanya sekitar 17 atau sampai 20 soal saja harus benar gitu kan. Tapi kalau teman-teman sudah tahu alasannya, jadi udah akurat juga langkahnya, teman-teman lewati sisi aman tersebut. Oh, berarti 20 saja udah aman.
Apalagi sisanya teman-teman masih mau berkonsentrasi dan memberikan alasan yang tepat, itu skornya malah naik lagi. Itu cara memprediksi skor. Nah, reading juga sama. Kalau teman-teman bisa memberikan alasan, itu berarti nanti bisa teman-teman prediksikan. Tapi tetap ya teman-teman, kalau mau mengerjakan reading nggak bisa sekali, 2 kali, habis itu akurat jawabannya no. Teman-teman harus sering-sering latihan memberikan keputusan. Misalkan kayak tadi itu case-nya. Misalkan kayak Kak Ovid, Kak Debbie, Kak Eva, pindah jawaban semua gara-gara saya tanya seperti itu tadi. Ternyata jawabannya ketika didetailkan ternyata benar yang awal. Nah kayak gitu. Takutnya adalah kelabilan seperti itu. Jadi teman-teman kalau sudah tahu artinya, terus mencoba sekali, saya tahu alasannya ini, saya jawaban. Kalau jawabannya benar, berarti teman-teman harus terus melatih agar semakin tajam lagi. Kalau salah, teman-teman harus melihat lebih pelan lagi, lebih detail lagi, lebih seksama lagi. Seperti itu, mencari teknik kelemahannya. Langkah amannya tetap ada beberapa tipe kan, jenis soal reading, cari yang paling mudah dulu. Sisanya sederhanakan. Nggak harus, teman-teman harus semua bisa, no. Dari beberapa skill seperti completion, matching, true false not given, kita masih sisa 2. Sebenarnya ada multiple choice dan limited short answer. Limited short answer ini biasanya berada di jawaban yang ditulis. Biasanya cuma batasan 1 atau 2. Jadi sebenarnya skill kita tinggal 1 lagi, yaitu multiple choice. Sudah selesai. Dari 4 itu, nggak harus semuanya bisa, tapi teman-teman harus temukan yang mana yang paling mendominasi dan teman-teman ngerasa ini loh yang paling mudah buat saya. Ya udah, yaitu yang buat jadi power gun-nya teman-teman. Sisanya agak slow aja belajarnya. Biar konsentrasinya, kemampuannya dibagi sama. Kita masih ada 2 skill lagi, yaitu writing dan speaking. Teman-teman juga harus membagi konsentrasi dan tenaga di situ juga. Mungkin cukup sekian untuk reading section-nya. Ini buat latihan juga boleh dibahas. Silakan dikerjakan dulu. Misalkan nanti teman-teman sudah mengerjakan, saya akan sertakan juga kunci jawabannya beserta e-book aslinya. Nanti saya akan sertakan juga. Karena sebenarnya di sini itu saya potong-potong. Kalau saya ngikutin yang e-book agak ribet juga pengalaman sebelum-sebelumnya. Makanya saya tampilkan lewat PPT. Itu aja ya teman-teman ya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Cukup? Thank you for joining tonight. Insya Allah kita akan lanjut besok lagi untuk menyambung kekosongan yang kemarin. Jadi thank you guys for joining today. Have a great day. Have a good rest. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You. Ya.